Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan resume kami yang berjudul Scoring Local Area Network dan Hacker, Cracker, dan Etika. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu Scoring Local Area Network atau yang disebut sebagai LAN. Pengertian keamanan jaringan LAN. Keamanan jaringan LAN atau Local Area Network merupakan implementasi berbagai strategi, teknologi, dan prosedur keamanan yang dirancang khusus untuk melindungi jaringan komputer terbatas. Konsep ini mencakup perlindungan menyeluruh terhadap seluruh komponen jaringan lokal, mulai dari perangkat keras seperti server, komputer, switch, dan router, hingga perangkat lunak dan data yang tersimpan atau mengalir dalam jaringan tersebut. Keamanan LAN bertujuan untuk menciptakan lingkungan jaringan yang aman dengan menetapkan prinsip-prinsip utama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Jaringan LAN menghadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Ancaman internal meliputi karyawan yang tidak bertanggung jawab, kesalahan konfigurasi sistem, atau penyalahgunaan hak akses oleh pengguna yang memiliki otoritas. Sementara ancaman eksternal mencakup serangan hacker melalui internet, malware yang menyebar via email atau perangkat USB, serta upaya penetrasi jaringan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Resiko-resiko ini dapat mengakibatkan kerugian serius seperti pencurian data sensitif, kerugian sistem, gangguan operasional bisnis, hingga kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi. Kemudian ada ancaman keamanan pada LAN. Yang pertama, ancaman internal. Karyawan yang tidak puas atau memiliki niat jahat, kesalahan pengguna yang tidak disengaja, akses tidak sah oleh pengguna internal, dan kebocoran informasi melalui media sosial atau komunikasi. Kemudian yang kedua ada ancaman eksternal, yaitu serangan dari internet melalui malware, virus, dan worm, hacking atau cracking sistem. Kemudian ada social engineering dan phishing, ada serangan denial of service, dan pencurian perangkat keras. Kemudian ada metode pengamanan LAN. Yang pertama, keamanan fisik. Pembatasan akses fisik ke ruang server dan perangkat jaringan. Pembatasan akses fisik merupakan langkah pertama dalam mengamankan infrastruktur jaringan. Ini meliputi pengaturan zona keamanan berlapis di mana hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses area-area kritis. Ruang server harus ditempatkan di lokasi yang terisolasi dari area publik. Dengan jalur akses yang terkontrol, setiap perangkat jaringan seperti switch, router, atau access point juga harus ditempatkan di area yang tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian ada penggunaan kunci dan sistem keamanan pintu. Sistem kunci dan keamanan pintu mencakup berbagai mekanisme mulai dari kunci konvensional hingga sistem akses elektronik yang canggih. Sistem ini dapat berupa kartu akses, keypad dengan kode PIN, sistem biometrik seperti sidik jari atau retina scanner, atau kombinasi dari berbagai metode autentikasi. Keunggulan sistem elektronik adalah kemampuan untuk mencatat log akses, mengatur jadwal akses, dan dengan mudah mencabut atau mengubah hak akses tanpa perlu mengganti kunci fisik. Kemudian ada pemasangan CCTV dan sistem monitoring. Sistem CCTV dan monitoring berfungsi sebagai mata tambahan yang bekerja 24/7 untuk mengawasi area-area sensitif. Kamera harus ditempatkan strategis untuk menutup semua sudut pandang ruang server, area perangkat jaringan, dan jalur akses. Sistem modern biasanya dilengkapi dengan fitur monitoring detection
tuning, vision, dan kemampuan recording berkualitas tinggi. Selain CCTV, sistem monitoring juga dapat mencangkut sensor suhu dan kelembaban untuk mencegah kerusakan perangkat, sensor asap untuk deteksi kebakaran, dan alarm yang terhubung dengan sistem keamanan terpusat. Kemudian ada penyimpanan backup data di lokasi yang aman. Strategi backup yang efektif melindungi aturan 321 memiliki 3 salinan data disimpan dalam 2 media berbeda dan 1 salinan disimpan di lokasi terpisah secara geografis. Lokasi penyimpanan backup harus memiliki tingkat keamanan fisik yang setara atau lebih tinggi dari lokasi utama. Ini mencakup perlindungan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, serta ancaman keamanan seperti pencurian atau sabotase. Media penyimpanan backup seperti tape, hard drive eksternal, atau cloud storage harus dienkripsi dan disimpan dalam brankas tahan api atau fasilitas penyimpanan khusus. Yang kedua adalah keamanan logis. Terdiri dari beberapa. Yang pertama itu autentikasi, verifikasi identitas penggunaan melalui username atau password, biometrik atau smart card. Yang kedua adalah otorisasi, pemberian hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna. Yang ketiga adalah inskripsi, penyediaan data untuk melindungi informasi sensitif. Yang keempat adalah firewall atau penyaringan lalu lintas jaring dengan berdasarkan aturan keamanan. Yang ketiga adalah teknologi keamanan LAN, virtual LAN atau VLAN, segmentasi jaringan untuk membatasi akses. Yang kedua adalah access control list atau ACL, daftar kontrol akses untuk mengatur izin. Yang ketiga adalah intrusion detection system atau IDS, sistem deteksi instruksi. Kemudian adalah virtual private network atau VPN, koneksi aman melalui jaringan publik. Yang terakhir adalah network access control atau NAC, kontrol akses jaringan berdasarkan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah hacker, cracker, dan etika. Definisi dan klasifikasi. Yang pertama itu adalah hacker. Hacker adalah individu yang memiliki keahlian teknis tinggi dalam bidang komputer dan jaringan dengan kemampuan untuk menganalisis, memodifikasi, atau membobol sistem komputer dengan jaringan. Secara umum, hacker memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem operasi, bahasa pemrograman, protokol jaringan, dan keamanan cyber. Istilah hacker pada awalnya merujuk pada programmer yang ingin kreatif dan inovatif, namun sering berkembangnya teknologi, makna ini telah berkembang menjadi kompleks dan beragam tergantung pada motivasi dan tujuan aktivitas yang dilakukan. Klasifikasi hacker terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah white hat hacker atau agile hacker. White hat hacker adalah profesional keamanan cyber yang menggunakan kemampuan teknis mereka untuk tujuan konstruktif dan legal. Mereka bekerja dengan izin eksplisit dan pemilik sistem untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan sebelum pihak jahat dapat mengeksploitasi. Aktivitas mereka mencakup penetration testing, vulnerabilitas assessment, security auditing, dan bug bounty hunting. White hacker biasanya memiliki sertifikasi profesional seperti CEH, Certificate Ethical Hacker, CISSP atau OSCP. Mereka terikat oleh kode etik yang ketat dan kontrak legal yang jelas. Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan mereka. Setelah menemukan kerentanan, mereka akan melaporkannya kepada pemilik sistem dengan rekomendasi perbaikan, bukan mengeksploitasinya. Kemudian adalah black hat hacker. Black hat hacker adalah individu yang menggunakan keahlian teknisnya untuk aktivitas ilegal dan destruktif. Motivasi mereka bervariasi mulai dari keuntungan finansial, balas dendam,
vandalisme digital, hingga cyber terrorisme. Aktivitas mereka meliputi pencurian data pribadi dan korporat, fraud keuangan, ransomware attack, distribusi denial of service atau DDoS, defacement website, dan penjualan informasi di dark web. Black hat hacker seringkali bekerja secara anonim menggunakan berbagai teknik penyamaran seperti VPN, Tor browser, dan cryptocurrency untuk transaksi legal. Mereka membangun reputasi di underdog forum dan dapat bekerja sendiri atau dalam kelompok cybercrime yang terorganisir. Kemudian adalah grey hat hacker. Grey hat hacker berada pada zona abu-abu di antara ethical dan malicious hacking. Mereka memiliki karakteristik yang kompleks karena meskipun melanggar hukum dengan mengakses sistem tanpa izin, motivasi mereka tidak selalu jahat. Beberapa grey hat hacker melakukan aktivitas seperti menemukan kerentanan tanpa izin, kemudian menawarkan solusi kepada pemilik sistem, melakukan defacement website untuk bentuk protes politik atau sosial, atau mengekspos kerentanan secara publik untuk memaksa organisasi memperbaiki keamanan mereka. Kemudian adalah cracker. Cracker adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan merusak atau membobol sistem komputer, jaringan, atau perangkat lunak dengan tujuan yang tidak sah. Berbeda dengan hacker yang seringkali melakukan eksplorasi atau pengujian keamanan untuk tujuan positif seperti meningkatkan keamanan sistem, cracker biasanya memiliki niat jahat seperti mencuri data, merusak sistem, atau menyebarkan malware. Teknik dan metode. Yang pertama, teknik hacking umum, yaitu social engineering adalah manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya ada phishing, yaitu penipuan melalui email atau website palsu. Selanjutnya ada SQL injection, yaitu penyisipan kode SQL berbahaya. Selanjutnya ada buffer overflow, yaitu eksploitasi kelemahan dalam program. Selanjutnya ada man in the middle attack, yaitu intersepsi komunikasi. Selanjutnya ada brute force attack, yaitu percobaan password secara berulang. Selanjutnya ada denial of service atau DOS, yaitu serangan untuk melumpuhkan layanan. Yang kedua adalah tools and software, yaitu ada network scanner atau map and suse. Yang kedua password crackers, ada zone repair hasket. Yang ketiga vulnerability assessment tools atau OpenVAS atau Metasploit. Selanjutnya ada network sniffers. Selanjutnya ada penetration testing frameworks atau kali Linux backrack. Selanjutnya ada aspek dan etika hukum. Yang pertama, prinsip etika dalam keamanan cyber, yaitu ada tidak merugikan atau do no harm, yaitu tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau organisasi. Yang kedua yaitu kejujuran dan transparansi, yaitu melaporkan kerentanan yang ditentukan kepada pihak berwenang. Yang ketiga, respect for privacy, yaitu menghormati privasi dan data pribadi. Yang kelima, professional responsibility, yaitu bertanggung jawab secara profesional dalam setiap tindakan. Selanjutnya ada dampak dan konsekuensi. Yang pertama, dampak positif ethical hacking, yaitu ada peningkatan keamanan cyber dan jaringan. Selanjutnya ada peningkatan keamanan sistem dan jaringan. Ethical hacking melibatkan simulasi serangan terhadap sistem dan jaringan untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada dampak dan konsekuensi. Yang pertama adalah dampak positif ethical hacking, yaitu ada peningkatan keamanan sistem dan jaringan.
Peningkatan keamanan sistem dan jaringan. Ethical hacking melibatkan simulasi serangan terhadap sistem dan jaringan untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan perlindungan terhadap ancaman cyber yang terus berkembang dan menjaga sistem tetap aman dari serangan nyata. Selanjutnya ada identifikasi kerentanan sebelum dieksploitasi, yaitu ethical hacker melakukan pengujian penetrasi untuk menemukan kerentanan atau kelemahan yang tersembunyi dalam sistem. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki celah ini lebih awal, risiko terjadinya pelanggaran data dan insiden keamanan dapat diminimalkan, sehingga mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya ada pengembangan solusi keamanan yang lebih baik, yaitu tentang dari ethical hacking memberikan wawasan berharga bagi pengembangan solusi keamanan yang lebih efektif. Organisasi dapat memperbaiki dan memperkuat sistem berdasarkan rekomendasi dari ethical hacker, sehingga solusi keamanan yang dihasilkan menjadi lebih adaptif terhadap ancaman terbaru. Selanjutnya ada edukasi tentang praktik keamanan cyber. Ethical hacking juga berperan dalam edukasi, baik untuk karyawan maupun masyarakat luas. Melalui pelatihan dan simulasi serangan, individu dapat memahami pentingnya menjaga keamanan data, mengenali ancaman seperti phishing, serta mengadopsi praktik terbaik dalam keamanan cyber sehari-hari. Dampak negatif hacking. Yang pertama, kerugian finansial bagi individu dan organisasi. Cracking dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik melalui pencurian data keuangan, manipulasi saldo rekening, maupun gangguan operasional bisnis. Perusahaan bisa kehilangan pendapatan akibat layanan yang terganggu atau data yang dicuri dan dijual di pasar gelap. Selanjutnya ada pencurian identitas dan data pribadi. Hacker sering mencuri data pribadi seperti nama, nomor rekening, KTP, email, data sensitif lainnya. Data ini dapat digunakan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, atau transaksi ilegal atas nama korban, yang berdampak buruk pada individu maupun organisasi. Selanjutnya, ada gangguan layanan dan operasional bisnis. Serangan hacker dapat menyebabkan sistem dan layanan digital tidak dapat diakses atau downtime, sehingga menghambat operasional bisnis. Contohnya, serangan ransomware atau malware bisa melumpuhkan seluruh layanan perbankan atau perusahaan selama beberapa hari, menyebabkan kerugian besar dan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Selanjutnya ada kerusakan reputasi dan kepercayaan publik, yaitu perusahaan yang menjadi korban hacker biasanya mengalami penurunan kepercayaan dari pelanggan mitra bisnis. Publikasi insiden keamanan cyber dapat merusak reputasi perusahaan dan membuat pelanggan ragu untuk menggunakan layanan mereka, dan bahkan berdampak pada nilai saham atau kelangsungan bisnis. A. Implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, pembuatan dan sosialisasi security yang jelas, yaitu mengembangkan dan mendistribusikan kebijakan yang mengatur keamanan jaringan untuk menjamin semua karyawan memahami dan
mematuhi prosedur keamanan. Selanjutnya ada regular security audit dan assessment, yaitu melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi kerentanan dan memastikan kebijakan diikuti. Selanjutnya ada employee security awareness training, yaitu mengadakan pelatihan untuk karyawan agar mereka lebih sadar dan memahami pentingnya keamanan informasi serta tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada incident response plan and disaster recovery, yaitu menyusun rencana untuk merespon insiden keamanan dan prosedur pemulihan bencana agar organisasi dapat cepat pulih dari gangguan. Bagian B, monitoring dan maintenance, yaitu continuous monitoring jaringan dan sistem, yaitu memantau jaringan dan sistem secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan. Selanjutnya ada regular update dan patch management, yaitu melakukan pembaruan dan pengelolaan patch perangkat lunak secara teratur untuk menutup celah keamanan yang mungkin ada. Selanjutnya ada log analysis dan forensik digital, yaitu menganalisis log sistem untuk mendeteksi dan menyelidiki insiden, serta melakukan forensik digital untuk memahami bagaimana insiden terjadi. Selanjutnya ada backup dan recovery strategi, yaitu mengembangkan strategi cadangan dan pemulihan untuk memastikan data terlindungi dan dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data. Bagian C, compliance dan standards, yaitu ada ISO 27001-27002 untuk informasi security management, yaitu mengikuti standar internasional dalam manajemen keamanan informasi untuk mengelola risiko dan melindungi informasi. Selanjutnya ada NIST Cyber Security Framework, yaitu mengimplementasikan kerangka kerja yang ditetapkan oleh NIST untuk meningkatkan keamanan cyber. Selanjutnya ada COVID untuk governance, yaitu menggunakan COVID sebagai panduan untuk tata kelola TI yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada Industry Specific Regulation atau PCI, TSS, PIPAA, dan lain-lain, yaitu memahami peraturan spesifik industri untuk melindungi data sensitif dan menjamin kepatuhan hukum. Kesimpulannya adalah keamanan LAN merupakan aspek kritikal dalam infrastruktur IT modern yang memerlukan pendekatan komprehensif mencakup teknologi, proses, dan people. Pemahaman tentang ancaman dari hacker dan cracker, serta penerapan prinsip ethical hacking sangat penting untuk membangun pertahanan yang efektif. Keseimbangan antara keamanan dan usability harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek etika dan hukum yang berlaku. Organisasi perlu mengadopsi security framework yang tepat, melakukan regular assessment, dan membangun budaya security awareness untuk menciptakan lingkungan jaringan yang aman dan produktif. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara tim IT dan manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan terintegrasi.